Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Monggo saderenge kita lanjutakan ngaji kita. Simak makalah yang ke-22. Kita awali dengan bacaan Quran untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahkan semua urusan-urusan kita fid dunya hatta akhirah, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa ila walidayna wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum, wa li husuli maqasidina allati tarda anna biha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu tsaniyatu wal ishrun. Ini maqalah yang ke-22. Wa an Umari radhiyallahu an, wa an Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata begini, wallahi, demi Allah, mabtulitu bibaliyatin, tidaklah aku diberi ujian oleh Allah dengan satu musibah, satu ujian, bala. Demi Allah, aku tidak pernah diberi ujian oleh Allah dengan suatu ujian atau musibah illa wa kana lillahi ta'ala alayya fiha, illa kecuali wa kana lillahi ta'ala alayya, Allah memberikan kepadaku fiha, di dalam ujian itu, apa? Arba'uni amin, 4 kenikmatan. Demi Allah, tidaklah aku diberi ujian oleh Allah, kata Sayyidina Umar, melainkan setiap diberi ujian satu ujian, melainkan aku merasakan 4 kenikmatan. Berarti kata pun dinikmati kali ujian ini. Berarti kan kata nikmati. Artinya ya memang orang-orang seperti beliau ini kalau diuji oleh Allah ini ya biasa-biasa saja, atau bahkan ya tidak pernah berkeluh kesah. Sabar. Nah, sabar itu lawannya kata berkeluh kesah. Jadi sabar itu kalau dalam Al-Quran itu lawannya jaza'a. Innal insana khuliqa halu'a wa idza masau syarru jazua, itu jadi lawannya. Manusia itu memang kalau diberi ujian lah ini selalu berkeluh kesah. Tapi beda, Sayyidina Umar merasa bahwa nikmat yang didapat dari sebuah ujian itu lebih banyak, karena setiap diberi satu ujian beliau merasakan Allah memberikan 4 kenikmatan. Awaluha,
Jadi arbauni amin dari 4 kenikmatan. Awaluha yang pertama yaitu idlam takun fi dini. Ketika ujian itu tidak menimpa pada agamaku. Jadi alhamdulillah selama ini diuji oleh Allah tidak pernah ujian menimpa agamaku. Kenapa? Karena ujian yang menimpa agama terkait dengan agama itu ujian yang besar. Fa innal imtihan fid din a'dhamu minal imtihan fil badani wal mal. Ujian musibah yang menimpa agama itu lebih berat kata Sayyidina Umar dibanding ujian yang menimpa badan, sakit atau apa saja, cedera, wal mal, dan yang menimpa harta. Tapi kan sekarang orang berbeda. Kalau ujian menimpa agama seakan-akan itu yang kecil. Kalau kehilangan hartanya, kerampok orang, wah itu musibah besar. Tapi kalau Sayyidina Umar beda. Musibah itu bahwa tidak menimpa agamanya berarti ini musibah yang ya kecil. Tapi kalau sudah menimpa agama ini yang besar. Jadi musibah menimpa agama kalau orang kemudian sampai melakukan perbuatan dosa, nah ini udah musibah agama. Orang sampai kemudian apalagi sampai murtad misalnya, wah ini musibah besar sudah. Dunia sampai akhirat. Wasani idlam takun a'dhamu minha. Yang kedua bahwa ujian itu belum pernah lebih besar dari ujian itu sendiri. Maksudnya ya tidak sampai yang tidak mampu dihadapi. Ini yang dirasakan Sayyidina Umar bahwa ujian yang diberikan oleh Allah itu ya tidak melebihi dari kekuatannya, seperti yang kalau kita berdoa Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi, itu ya. Itu doa kita yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Ya Allah, jangan bebani kami dengan beban yang kami tidak dapat memikulnya. Jadi misalnya dapat satu ujian ya sudah, tidak bertumpuk-tumpuk, sehingga semakin memberatkan. Jadi kata Sayyidina Umar, ujian itu hanya ya ujian itu seperti itu, tidak lebih dari yang diterima dari musibah itu. Kemudian yang berikutnya adalah idlam takun muharramur ridho biha. Wasali satu yang ketiga bahwa ujian itu tidak menghalangi mendapatkan ridho Allah. Jadi ada ujian musibah yang bisa menghalangi mendapatkan ridhonya Allah. Kata Sayyidina Umar, alhamdulillah, jadi dia demi Allah saya tidak pernah diuji oleh Allah dengan satu ujian kecuali merasakan kenikmatan yang 4. Apa? Bahwa ujiannya tidak menimpa agama. Ujiannya ya tidak lebih berat dari ujian itu sendiri. Ujian itu, musibah itu tidak menghalangi ridhonya Allah. Kemudian yang keempat, warrabi'u inni atau anni arju as-sawaba anha. Bahwa dengan ujian itu aku bisa memohon kepada Allah pahala dari ujian itu. Dan setiap ujian pasti Allah memberikan balasan pahala. Sebagaimana dalam satu hadis, kalau Allah menguji orang, diuji sakit, itu misalnya sakit saja, itu kan termasuk jenis musibah, ujian. Itu Allah akan memberikan pahala kepada orang yang sakit itu
rintiannya merasakan sakit itu meredam murkanya Allah. Sama dengan orang bertasbih. Jadi ketika ngeruku jenengan katuan atau kedinginan panas sekali misalnya, itu ngeruku gereng-gereng itu sami kali maca tasbih subhanallah subhanallah. Panasnya sakit yang kita rasakan itu mengurangi panasnya api neraka. Maka kalau ada orang sakit itu, ada seorang wali itu yang mengatakan seandainya orang itu tahu betapa besar hikmah atau pahala di balik ketika sakit itu, dia tidak ingin sembuh. Dan ternyata ada seorang wali yang ketika didoakan orang-orang yang menjenguknya itu justru beliau ini menangis. Pasti didoakan, ya Allah semoga sehat, semoga cepat sembuh. Bahkan ada yang doa itu, ya Allah kenapa ini saudaraku ini sakit, ini orang baik kok diuji sakit berbulan-bulan sakit. Tapi beliau justru berdoanya berbeda. Ya Allah sungguh aku tidak ingin engkau mengurangi sedikit pun sakit yang engkau berikan kepadaku. Jika itu akan mengurangi nikmat, mengurangi pahala yang telah engkau siapkan untukku dengan sakit itu. Loh. Jadi seperti itu. Karena orang yang diuji oleh Allah sakit, biasanya ke masjid, nah itu walaupun tidur terlentang di atas kasur itu sudah sama dapat pahala seperti yang berangkat ke masjid. Waktunya adzan, biasanya berangkat, nggak bisa berangkat, nah itu sudah dapat pahala yang sama. Nah ini, karena itu kata Sayyidina Umar, wa inni arju as-sawaba anha. Dengan diberi ujian itu, kata Sayyidina Umar, aku bisa memohon pahala kepada Allah. Nah, kalau dalam hadis yang pernah saya sampaikan kan, kalau Allah menguji orang sakit maka ditarik, dicabut dari orang itu 4 hal. Nah, pertama, 1 diambil kekuatan tubuhnya. Yang kemarin kuat langsung ngeliprek, nah itu sakit. Ada orang sakit masih terengginas ya, ngeliprek langsung diambil oleh Allah kekuatannya. Kemana yang kemarin tangguh itu, kemana yang kemarin kuat. Bahkan ketika kuat, wah semena-mena sombong misalnya dengan kekuatannya. Mana sekarang liprek. Yang kedua diambil dzauqu lisanihi, nafsu makannya ini hilang sudah. Makan apa saja gak mau. Pahit. Makanan enak pahit kabeh. Maka kalau anak kecil ya makanan enak, makan pahit sudah nggak mau. Kalau nggak mau makan, nggak ada nutrisi yang masuk ya harus diinfus. Kadang-kadang orang sudah dewasa nggak paham juga, loro tambah gak kelemangan. Yes, terus saja dimasukkan. Jadi kalau kita ini sakit ya harus terus dimasukkan makanan selama masuk, muntah diminumi lagi, karena kan harus ada nutrisi yang masuk. Tenaga kita, badan kita ini butuh pasukan untuk memerangi penyakit itu, butuh energi untuk memerangi penyakit. Ya, tambah gak makan, tambah parah bisa jadi. Kalau penyakitnya yang ibaratnya kalau virusnya kuat ya kita yang kalah. Tapi kalau terus saja muntah diminum lagi, muntah dimasuki makanan lagi sambil diobati. Nah itu. Karena ya yang keluar harus seimbang dengan yang masuk tadi ibaratnya gitu. Kalau nggak bisa ya diinfus akhirnya. Nah, jadi dicabut dzauqu lisanihi, kenikmatan lidahnya, kenikmatan makannya dihilangkan. Kemudian yang ketiga
dicabut oleh Allah, diambil nuru wajhihi, aura wajahnya, nurnya sudah gak ada, wajahnya loyo layu pucet. Ono wong loro kok seger wajahnya ya, gak loro pasti itu zaman. Bahkan kalau ketahuan masih mungkin badannya masih ini loh, dan kok rada pucet kenapa, nah itu pasti. Kenapa? Aura wajahnya diambil oleh Allah. Yang keempat, yang terakhir, diambil dosa-dosanya. Nah, jadi orang sakit itu menghapus dosa-dosa. Karena itu kalau diberi sakit itu pun ngersulo. Awak iki loro-loron terus ya mbuh, loro-loron terus, padahal kalau kita saat ini jenengan usia pinten 60, kira kan loroi lah dikumpulakan paling enggak sampai setahun. Kan lorone sedino rong dino. Berarti kan banyak sehatnya, tapi kita ini sering melupakan jasa Allah ini. Seakan-akan hidup kita sakit terus. Awak loro-loron. Wingi encoke kumat, saiki loro untu. Ini kolesterol macam-macam ngelumpuk lah, usia di atas itu udah rombongan datang penyakitnya. Tapi sebenarnya kita kan sehatnya lebih panjang. Tapi yang dilupakan nanti. Itulah kebanyakan manusia itu lupa, tidak bersyukur. Jadi seakan-akan Allah itu memberi sakit saja. Awak loro-loron terus gitu. Loro-loron terus padahal kan wonten. Kalau idza aradallahu bi baroati, kalau Allah menghendaki dia sembuh, maka dikembalikan yang tiga, yang satu tidak. Mulai dikembalikan. Apa yang dikembalikan oleh Allah? Kekuatannya mulai dikembalikan. Ini sedino ngeluntung terus ngadeg titik ngeliyang gitu ngeblak. Ini sudah mulai bisa duduk, mulai jalan-jalan nang ngarepe napa cendelo nginceng, karena sudah bosan turun, sudah mulai bisa berdiri. Kembalikan kekuatannya, dikembalikan nafsu makannya, makanan sudah mulai masuk kembali, dan diberikan nur wajahnya dikembalikan, mulai seger. Tapi yang keempat tidak dikembalikan. Lah ini jadi orang kalau diberi ujian itu, ya mari kita berlatih, latihan. Diuji oleh Allah ya sabar, sabar tidak mengeluh, tidak banyak mengeluh. Nah, kalau sambatan sakit ya tidak apa-apa, karena memang sakit itu ya sakit. Jadi suatu saat saya nyambangi menjenguk kiai saya itu. Beliau cerita kalau diuji sakit, mengalami pengeroposan tulang, tulang punggung nih. Jadi itu harus diganti plat, dioperasi diganti plat. Nah, itu sebelumnya sakit berhari-hari, sakit sampai malam itu tak bisa tidur, miring nggak enak, akhirnya ya jalan-jalan, pokoknya jalan-jalan selimur. Naik mobil jalan sama anaknya, nyelimurakan toh, tidur sebentar harus minum. Sebelum ketemu ini sakitnya apa ini, ternyata itu ada pengapuran. Nah, beliau bercerita sampai ya nggak bisa menahan sakit, nangis. Nangisnya minta ampun kepada ya Allah, saya nangis ini bukan karena nggak ridho, tapi ya karena sakit nggak kuat ini ya Allah. Jadi nangis beliau, bukan karena tidak ridho engkau beri sakit, tapi memang gak kuat, jadi nangis. Jadi ya gak apa-apa menangis, orang sedih menangis. Kalau yang meratap-ratap tidak boleh. Jadi sampai akhirnya beliau itu ya mungkin sedih itu bermimpi ketemu Rasulullah. Nah, akhirnya tetap semangat, walaupun sakit di atas kursi roda beliau masih ngajar ngaji. Nah,
Nah, jadi sakit itu ada kesempatan di situ doa kita diijabah oleh Allah. Nah, maka Sayyidina Umar ketika diberi ujian kata beliau, itu kesempatan bagi aku untuk meminta pahala kepada Allah. Nah, karena itu ya kita harus latihan kalau diberi ujian oleh Allah tidak banyak mengeluh, bahkan mungkin ya bersyukur biar kita ini bisa merasakan betapa besar nikmat Allah sehat itu ya.